Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang pukul 4 kurang 15 menit. Saya sudah berada di stasiun Malang Kota Baru ya. Di pagi kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Malang sini menuju ke Surabaya. Nanti oper lagi dari Surabaya ke Malang menggunakan kereta api Penataran Doho, dan saya akan melakukan perjalanan muter ya, alias ngelup. Oke, bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Ikuti terus sampai selesai. Nah, oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Tumapel, dan kurang 12 menit lagi ternyata kereta api Tumapel ini akan berangkat dari stasiun Malang menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Alasan saya memilih perjalanan pagi dengan kereta api Tumapel ini karena jika saya naik kereta api Penataran yang nomor 370 yang keberangkatan dari Malang itu pukul 6, resikonya sangat tinggi sekali ya. Apabila kereta api KA 370 Penataran yang saya naiki dari stasiun Malang itu terlambat sedikit saja, bisa fatal. Karena jarak dari kereta api KA 370 itu ke KA 361 yang selanjutnya saya akan naiki memutar dari Surabaya ke Kertosono, Blitar, lalu kembali lagi ke Malang, itu hanya berjarak sekitar 10 menitan, 15 menitan lah dari kereta api Penataran, dari kereta api Penataran nomor KA 370. Jadi saya ambil ini saja karena tidak mau resiko ketinggalan kereta KA 361 yang akan saya naiki nanti. Oke, bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Ikut terus sampai selesai. Tepat kereta api Tumapel berangkat dari stasiun Malang, dan ini kemungkinan akan saya skip ya karena perjalanan pagi dan masih gelap. Mungkin nanti akan saya lanjut sampai di stasiun Sukorejo sampai seterusnya karena sudah terang, dan di stasiun Sukorejo itu ada persilangan dan saya akan tidur kembali karena ngantuk ini, masih subuh-subuh berangkat coy. Oke teman-teman, kereta api Tumapel KA 368 sudah sampai di stasiun Wonokerto. Di sini berhenti normal karena akan bersilang dengan kereta api Jayabaya dari stasiun Pasar Senen menuju tujuan akhir stasiun Malang. Mungkin sekarang posisi kereta api Jayabaya baru berangkat Bangil ya, dan perjalanan dari Bangil ke sini mungkin ya sekitar 7 sampai 10 menitan lah. Kita tunggu kereta api Jayabaya yang akan melintas langsung di sini. Oke teman-teman, kereta api Jayabaya sudah melintas langsung. Kereta api Tumapel persiapan melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya Gubeng. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Tumapel sudah sampai di stasiun Bangil. Di sini mungkin akan bertemu dengan kereta api Penataran dengan nomor KA 367 dari stasiun Surabaya Kota menuju tujuan akhir stasiun
Surabaya Kota kembali via Malang, Blitar, Kertosono, dan berakhir di Surabaya Kota. Stasiun Bangil ini juga merupakan stasiun percabangan, dan percabangannya terletak di sebelah timur stasiun yang mengarah ke Jember hingga ke Banyuwangi. Oke teman-teman, ini dia sudah nampak kereta api Penataran nomor 367 dari Surabaya Kota menuju ke Blitar via Malang, dan akan masuk di jalur 2 stasiun Bangil. Sinyal sudah hijau, persiapan kereta api Tumapel berangkat dari stasiun Bangil menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Oke teman-teman, kereta api Tumapel sudah sampai di stasiun Tanggulangin, dan di sini akan melakukan persilangan dengan kereta api Probangi nomor KA 317 dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Ketapang. Oke teman-teman, ini kereta api Probanginya sudah nampak dan persiapan melintas langsung stasiun Tanggulangin. Oke, kereta api Probangi sudah melintas langsung. Kita kembali naik ke dalam rangkaian. Sebentar lagi persiapan berangkat kereta api Tumapel. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Di sini saya akan transit selama kurang lebih 2 jam ya, dan menunggu kereta api KA 361 Penataran yang mengarah ke Kertosono, lalu Blitar dan Malang, berakhir di Surabaya Gubeng. Oke, kita keluar terlebih dahulu lewat stasiun Surabaya Gubeng baru. Sekarang saya melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api Penataran nomor KA 361, dan saya masuk via stasiun Surabaya Gubeng Lama bersama Aldian. Halo. Keretanya sudah tersedia di jalur 1 stasiun Surabaya Gubeng. Kita masuk menuju ke ekonomi 1 karena tempat duduk saya dan teman-teman
ada Kang Adi Jasa juga dan Master juga atau Mas Bintang di ekonomi 1. Rp24.000, 2 kali lipat lebih mahal jika dibandingkan dengan kereta api Penataran dari Surabaya langsung ke Malang. Kalau misalkan naiknya kereta api Penataran itu ya cuma 12.000 aja teman-teman. Jember menuju ke Purwokerto. Nah ini dia. Kita melintasi percabangan Wonokromo. Yang ke kiri merupakan rel menuju ke arah Jember hingga ke Banyuwangi, juga ke Malang. Dan percabangannya itu ada di Bangil. Dari Kertosono terlebih dahulu. Satu kereta dua nama. Wih, kita bus di stasiun Sepanjang. Sudah lama tidak mampir di sini ya. Terakhir tahun 2020 atau 2019 sih saya naik kereta api Doho dari sini, dan sudah ada upgrade ya ternyata. Mantap sekali. Videonya mesti Full HD, mesti 60 fps. Harus itu. Terus udah dia upload, nggak dibayar. Aku kentang. Akan tiba di stasiun Krian. Nah, teman-teman, jadi untuk stasiun-stasiun di sekitaran Daun Salam Surabaya pun sekarang mengalami proses renovasi di mana ini ditambahkan peron. Nah oke teman-teman, sekarang kereta api Doho K361 sudah sampai di stasiun Krian. Dan di stasiun Krian ini ada pembangunan peron tinggi dan juga peron panjang yang baru karena efek pembangunan double track dari Mojokerto ke Sepanjang. Jadi ada pembangunan double track, peron dan stasiun pun ikut ikut terupgrade seperti ini ya. Tampak peron yang baru dan juga kanopi baru, dan emplasemennya juga menarik, ini sangat bagus sekali, seperti bukan di Daop 8 rasanya. Ini efek pembangunan ya, double track. Loh, parcel ternyata, anjir. Wah, double traksi. Ya, parcel ternyata. Di stasiun Krian, kereta api Penataran, kereta api Doho maksudnya, bertemu dengan parcel selatan yang menggunakan double lokomotif antara CC 203 9504 dan CC 201 7707. Saking ini Pak Ovo. Hah? Negara ini Pak Ovo. Di BLB. Iya, di anu Pandan weh. Humas e. Berarti BLB. Iya. Wah. Wong Silang itu Taksaka. Taksaka. Sancaka. teman-teman, kereta api Doho sudah sampai di stasiun Kedinding, dan infonya di sini akan bersilang dengan kereta api Sancaka dari Yogyakarta menuju ke Surabaya Gubeng. Ini unik ya, emplasemennya di situ jalur,
jalur apa ya, jalur 3 mungkin ya. Terus ini jalur 2 dan di samping lagi ada jalur 1. Ya, efek dari pembangunan double track, semua peron dan stasiun yang dilintasi oleh pembangunan double track di sini itu peronnya pasti di-upgrade, dan mestinya ini ada kanopinya sih. Cuman mungkin nggak tahu ya dikasih kanopi atau tidak ini. Seperti ini ya. Lokomotif yang berdinas kereta api Doho KA361 ini adalah CC203 9510 milik Dipindo Si Dotopo, si pelari sprinter. Sangat mantap sekali ya. Sepanjang jalan kita akan mendengarkan suaranya yang sangat menggelegar, dan di situ kereta api Sanjaka sudah terlihat. Ternyata di sini sih, di sini tidak ada jalur, dan mungkin sih bakal dikasih jalur ya di sini. Mungkin saya juga kurang tahu karena jalurnya hanya di sini saja. Oke lu, iya tur. Lu sepure cedek bisa. Campur. Jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Sebentar lagi Anda akan tiba di stasiun Tare. Ya, kopi kenangannya jauh dari stasiun. Kadang itu teman kita juga nanya-nanya itu juga kadang ada gemes. Mau naik kereta ke Jogja yang murah apa, ya udah aku kasih tau lah Sri Tanjung ya kan, bener kan, nggak tahu lah. Oke teman-teman, kereta api Doho Penataran sudah sampai di stasiun Mojokerto. Stasiun Mojokerto ini merupakan stasiun yang bisa dibilang stasiun paling megah di Jawa Timur ya, mungkin loh ya. Kalau salah monggo diralat, karena dia menggunakan kanopi yang sangat tinggi dan besar sekali teman-teman. Jadi kalau dilihat dari luar sana, ini kanopinya terlihat menjulang. Ini karena kanopinya besar dan tinggi juga. Wah, seperti bukan stasiun ini. Ya seperti ala-ala di bandara lah. Lodaya jam 4 kurang dikit lah. Kalau nyampe Bandung jam 2 itu sebenarnya nggak enak. Kahuripan dulu 0242 masih zaman 81 setelah Bandung. Info ngebom dong. Nah oke teman-teman, kereta api Doho sudah sampai di stasiun Jombang. Aduh, ampun. Di stasiun Jombang ini kanopinya panjang dan juga sangat bagus ya. Teman-teman, untuk fasilitas dari kereta api lokal Doho Penataran ini ya seperti pada umumnya ya, karena yang digunakan adalah kelas ekonomi AC split, di mana ini merupakan ekonomi yang berisikan 106 tempat duduk. Karena saya sudah sering mereview fasilitas dari ekonomi AC split ini, jadi dilihat dari review sebelumnya saja ya. Karena apa yang beda ya sama aja sih, cuman minus lampu saja, karena ya kereta lokal juga, masa mau dikasih selambu sih. Untuk toiletnya pasti jelas sama. Toiletnya ya seperti inilah, kurang lebih. Bakal menggelegar ini. Mumpung kereta saya berada di depan,
atau di belakang lokomotif sebelum nanti dari Kertosono sampai Malang Surabaya itu saya berada di paling belakang. Nah, mari kita dengarkan suara deru lokomotif. Kampung sound gratis tian-tian. Kok jalur belok tak ngoyo. Wes suwen anjelok urusan buri. Oh. Tidak support ya Pak. Ini 910. Kereta. Dapat kami informasikan untuk kereta api Do dengan tujuan Blitar akan diberangkatkan kembali dari stasiun Kertosono pada pukul 12:05. Stasiun Kertosono. Nah oke teman-teman, kereta api Do sudah sampai di stasiun Kertosono dan di sini langsung dicopot untuk langsir pindah lokomotif yang awalnya di belakang sini, yang awalnya di depan sini, lalu pindah ke belakang dan akan diputar di turntable sebelah sana. Kita keluar terlebih dahulu karena mencari konsumsi sego pecel alias nasi pecel. Nah oke, setelah saya sudah membeli nasi pecel ya, lokomotifnya ini sudah mengarah ke timur untuk masuk ke jalur turntable dan nantinya akan diputar di sana. Yang ini ekonomi 1 awalnya tadi di depan, nanti kita menuju ke jalur jalur Blitar hingga Malang, itu ekonomi 1 ini berada di belakang. Jadi unik ya, pengalaman ngantong itu mendapatkan dua suasana baru. Yang pertama, dari Surabaya ke Kertosono bisa mendekatkan deru lokomotif, dan nantinya dari Kertosono hingga ke Malang itu kita bisa backride alias bisa lihat pemandangan di belakang. Jadi di Kertosono ini kan ada percabangan, yang ke kanan itu mengarah ke Blitar, Malang hingga Surabaya, yang ke kiri itu ke Jombang, Surabaya. Jadi kita melintasi lintas selatan ya sebentar lagi. Oh iya teman-teman, untuk rangkaian yang dipakai oleh kereta api Doho Penataran KA361 ini adalah K3 09327, yang artinya K3 ekonomi tidak berpenggerak, mulai berdinas tahun 1993. 27 adalah urutan rangkaian ini. ML adalah Malang yang mengasuh rangkaian ini. Jadi ini merupakan rangkaian dari Depo Malang yang X tadi pagi itu berdinas kereta api Tumapel sampai ke Surabaya kota dari Malang, lalu diputar kembali berdinas kembali untuk kereta api Doho Penataran yang jam kedua dari Surabaya kota.
Jadi nanti rangkaian ini sampai Malang, lalu mengarah ke Surabaya lagi, tapi tidak sampai Surabaya kota ya. Kan biasanya Doho Penataran ini sampai ke Surabaya kota. Namun kalau yang ini rangkaiannya itu tidak sampai ke Surabaya kota, hanya sampai Surabaya Gubeng. Karena malamnya itu bakal dipakai oleh kereta api Tumapel yang mengarah ke Malang jam malam. Jadi seperti itu ya rollingannya rangkaian ini. Bisa dibilang rangkaian capek ya, bisa sih, cuman bukan cuman lagi sih, ini berdinasnya sudah berjam-jam berdinas kereta lokal. Tapi seru sih kalau naik kereta lokal di jalur kantong ini, karena mendapat pengalaman yang banyak sekaligus menjumpai banyak kereta dan banyak kota yang kita singgahi seperti Jombang, Kertosono, lalu Kediri, Tulungagung, Blitar hingga Malang. Akan tetapi saya akan sudah semua yang saya singgahi. Jadi mungkin teman-teman yang mau nyoba, monggo. Jika ada kegabutan atau tidak ada kegiatan lain, bisa dicoba ini. Nah oke teman, itu lokomotif dari Doho Penataran sudah masuk di turntable dan persiapan diputar. Nah oke teman, itu mulai didorong ya dan diputar untuk persiapan mengarah ke Kediri, Tulungagung hingga Blitar, Malang, kembali lagi ke Surabaya. Tapi saya tripnya tidak sampai Surabaya ya, hanya sampai Malang. Itu nampak ya, lokomotifnya sudah diputar. Di sini juga terdapat depo lokomotif, bukan depo induk ya, tapi merupakan depo untuk menyimpan lokomotif cadangan. Contohnya ini di Kertosono ini. Jadi lokomotif ini adalah lokomotif cadangan jika ada sesuatu kereta api yang lokomotifnya itu mengalami gangguan di sekitar sini ya. Jadi mudah untuk mengambilnya ya di sini. Di sini juga ada rangkaian yang disimpan juga itu di situ. Tadi saya lihat itu ada rangkaian bisnisnya juga ya. Sangat sayang sekali ya rangkaian bisnis itu harus. Di sini juga ada gerbong penorong juga, ada gerbong datar, yang lain lah. Ini lokomotifnya sudah mulai OTW. Nah, kita sudah menjadi rangkaian terakhir ya. Enak, bisa by Grab. Di stasiun Kertosono ini juga terdapat warung baik di dalam maupun di luar stasiun yang menjual pecel ya, khas daerah sini. Jadi jika kalian lapar pas melakukan trip dengan kereta api Doho Penataran ini, bisa membeli pecel baik di dalam stasiun atau di luar. Harganya cukup murah kok. Harga di sini 7.000. Nanti saya review seperti apa cepatnya. Dan kalau nggak salah, kalau yang di luar itu harga 8.000 sudah mendapat telur. Kalau nggak salah ya. Dulu saya juga pernah mencoba ya. Tapi untuk video tripnya gagal saya upload karena nggak tahu filenya kemana, sudah hilang. Jadi ini remedi ya. Nah oke teman-teman, kita menuju ke depan untuk melihat proses penyambungan lokomotif ke rangkaian. Dan itu ya, lokomotifnya jauh di sana. Itu lokomotifnya jauh di sana. Persiapan mundur untuk menghubungkan lokomotif ke rangkaian. Jadi kita lihat. Nah oke teman, itu sudah tersambung ya. Sudah tersambung di rangkaian lokomotifnya. Saya telat karena masih diajak omong PKD tadi. Oke, sudah nyambung ya ternyata. Kita kembali saja.
Oke teman, itu kereta api Logawa. Persiapan masuk. Masuk di jalur 1. Beda salah iki Logawa silang Logawa. Harapan tambah suara. Sama rekaman pikir paman tambah suara. Karena suara. Teman-teman, kita menjumpai pertemuan bukan sesama sih, antar kereta. Di sini kereta api Toho bertemu dengan kereta api Logawa. Biasanya kereta api Logawa dari Jember ini bertemu dengan kereta api Logawa yang dari arah Purwokerto. Namun ini yang dari Purwokerto nampaknya belum masuk ya. Mungkin ketika kereta api Toho ini berangkat, dia akan masuk yang dari Purwokerto. Jadi utamanya kita masuk saja. Oke, kereta api Toho berangkat dari stasiun Kertosono. Ini formatnya apa? Hah? Formatnya apa? Pak? Move. Pakai move mantap bisa mati. Ref lah. Ya iyalah. Mana ya lokomotif Logawa? Woi, balapan. Iki lembur ini. Iki lembur ini. Wih, wih, wih. Wih, 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 wih. Wih, dibalap sama logo langsir, cuy. Anjir. Dibalap sama logo langsir. Ngeri. Emang logo langsir di sini anu ya, cepet-cepet ya. Kalau langsir. Bentar buat langsung. Iya, 30 menit. Masukannya cepet banget. Klasmennya panjang lagi. Iya. Ya, kesalep. Kesalep lagi. Kita mengambil jalur ke kanan karena akan mengarah ke Kediri, Tulungagung hingga Blitar, Malang. Ini melewati Sungai Berantas. Nama sungai ini juga digunakan nama kereta api dari Blitar ke Pasar Senen. Untuk percabangannya dari sana ya. Nggak kelihatan sih. Teman-teman, selain itu saat ini saya di stasiun Kertosono membeli konsumsi ya berupa nasi pecel. Ini untuk isinya apa ini ya? Sayuran, urap-urap, tempe, lalu ini bumbu pecel, terus ada apa ini? Tahu atau apa ini? Dan ini bumbu pecelnya. Oh ini, saya lupa. Dan satu peyek. Peyeknya ya. Dilainkan gini. Kita jadikan satu, bagaimana rasanya? Udah seperti ini ya. Jika disatukan semua, untuk rasanya sih tadi bumbu pecelnya pedas ya. Emang khasnya pecel Madiun ya. Emang rasanya pedas. Untuk bukan pecel Madiun saja sih. Madiun, Kediri itu khasnya rasanya bisa dibilang ada yang pedas, ada yang tidak. Karena khasnya dari kota itu sendiri ya, maklum lah. Tapi saya akui sangat juara ini.
Nah oke teman-teman, kereta api Toho ini persiapan masuk di stasiun Papar. Untuk rasa nasi pecelnya itu lumayan oke sih, tapi untuk porsinya menurut saya terlalu sedikit lah, karena porsi saya bukan seperti itu. Dan ini nampaknya persilai dengan kereta api lainnya, mungkin antar Maja ya, kita lihat. Nah oke teman-teman, ternyata di stasiun Papar ini bersilang dengan kereta api sesama Toho Penataran. Tapi untuk yang ini dari Malang terlebih dahulu, dan kereta yang saya naik itu dari Kertosono terlebih dahulu. Jadi bertemunya di sini. Untuk ini nomornya berapa ya? 367 atau 369 kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih 367 ya. Dan ditarik oleh CC 201 7703. Belok, wis. Gak kurang dukur apa nama itu. Nah oke teman-teman, kereta api Toho sudah sampai di stasiun Minggiran. Di stasiun Minggiran ini kereta api Toho akan bersilang dengan kereta api Matarmaja dari stasiun Malang dengan tujuan akhir yaitu Pasar Senen via Semarang. Di sini berhenti kurang lebih 10 menit ya di sini. Jadi kita tinggal menunggu Matarmajanya. Nah oke teman-teman, ini persiapan kereta api Matarmaja melintas langsung. Rebut. Oke, sudah melintas langsung kereta api Matarmaja. Kita kembali naik ke dalam kereta karena sebentar lagi akan berangkat. Sekarang kan ngulur kan. Pas isu deh gitu. Iya. Tapi minggu kurang minggu. Lho sing isu sampe lho. Oh, sing mari mudo opo? Mungkin. Mungkin paling mungkin yo. Lor, utara. Golongannya Blok M. Kalau saya masih masuk Mangunharjo. Apaan nih? Pakai HP. Anak videoan. Nah oke teman-teman, kereta api Toho sudah sampai di stasiun Kediri. Dan di stasiun Kediri ini kurang lebih berhenti 5 menitan ya. Kurang lebih seperti itu karena tidak ada persilangan atau apapun. Dan ada yang berbeda nih di stasiun Kediri. Rangkaian simpanan yang di stasiun Kediri ini rupanya sudah habis ya. Ya emang sudah dibawa sih ke Balai Asa Surabaya Gubeng untuk dihidupkan kembali. Yang awalnya itu rangkaian konservasi sementara atau tidak beroperasi sementara sejak pandemi Covid. Nah oke teman-teman, kereta api Toho sudah sampai di stasiun Ngadiluih. Di sini bersilang dengan kereta api Brantas dari stasiun Blitar dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen via Semarang. Nah itu dia, kereta api Brantas sudah terlihat. Persiapan melintas langsung stasiun Ngadiluih. Wih, perjalanan cepat teman-teman ternyata. Jaraknya antar peron itu sangat mepet sekali. Jadi tidak bisa turun. Ngebut parah. Oke, kita kembali ke ekonomi 1. Nah oke teman-teman, kereta api Toho yang saya naiki ternyata bersilang dengan kereta api Toho dari arah Malang menggunakan
CC 2039810 di Pondok Citotopo. Saya zoom dari sini saja karena ada Mas Adi Jasa yang ngevlog di pintu. Nah oke teman, kereta api Doho yang dari Malang diberangkatkan terlebih dahulu. Kita lihat ke belakang. Cek mas, ampun mas. Itu enak bisa dibuka. Oke teman-teman, kereta api Doho yang saya naiki sudah sampai di stasiun Blitar. Di stasiun Blitar ini merupakan masih daerah Daop 7 ya. Di perbatasannya Daop 7 dengan Daop 8 itu masih ada di depan sana antara Petak Blitar hingga ke Plingi. Saya lupa di stasiun mana ya. Tepatnya di stasiun apa gitu, saya lupa, bisa di komen ya. Nah, di sini kereta api Doho yang saya naiki itu mengalami pergantian nama sekaligus pergantian nomor kereta. Yang awalnya ini bernama kereta api Doho itu berubah menjadi kereta api Penataran. baik yang dari Malang juga itu yang awalnya kereta api Penataran dan sampai di Blitar itu berubah menjadi KA Doho. Emang dalam satu kereta seperti ini bisa dua nama ya, yaitu bisa Penataran Doho dan Doho Penataran. Kalau yang Doho Penataran itu yang start Surabaya Kota, melewati Kertosono terlebih dahulu, mengarah ke Kediri, Tulungagung, lalu ke Blitar, dan berganti nama menjadi Penataran hingga ke Malang, Surabaya. Kalau Penataran Doho itu yang awalnya start dari Surabaya, melewati Malang terlebih dahulu, lalu sampai di Blitar itu berubah menjadi KA Doho. Nah, ini kereta api Doho Penataran sekarang ya, yang saya naiki itu awalnya bernomorkan 361, sekarang di Blitar berubah menjadi KA 354. Nanti di Malang juga kereta ini akan berganti lagi nomornya menjadi KA 374. Pokok dalam satu kereta ini terdapat 3 nomor KA ya, 361, 354, 374. Oke, di Blitar juga terdapat depo lokomotif yang menyimpan lokomotif dari kereta terminus yang tujuan akhirnya di sini. Stasiun Blitar adalah stasiun terminus bagi kereta api Singasari, Brantas, lalu Kahuripan. Di sini berhenti sekitar 15 menit ya tadi menurut informasinya. Oke, masih lama ya. Dan mengarah ke Malang itu masih banyak persilangan antara 4 sampai 5 kereta lah ke selatan. Oke, kita kembali ke belakang karena ini saya ke depan agak ngos-ngosan.
ini malah garing. Ayaman ini. Lebih gede dalannya. Kereta api Gajayana. Nah, oke teman-teman, perjalanan kereta api Penataran sudah sampai di stasiun Wlingi. Di sini kita tunggu bersilang dengan kereta api Gajayana dari stasiun Malang menuju tujuan akhir stasiun Gambir. Dan kereta api Gajayana akan diberangkatkan terlebih dahulu. Jadi kita tunggu kereta api Gajayana itu masuk di jalur 2 stasiun Wlingi. Oke, ini ada kereta api Gajayana yang melintas. Melintas yang akan berhenti. Oke, Gajayana sudah masuk ya. Dan berhenti. Dan teman-teman, kereta api Gajayana 2 Jadi berapa stasiun yang udah Nah, oke teman-teman, kereta api Penataran sudah sampai di stasiun Kesamben. Di sini akan berselang dengan kereta api Penataran nomor 371 dari stasiun Surabaya Kota menuju tujuan akhir Surabaya Kota via Blitar Kertosono. Oke teman-teman, ini kereta api Penatarannya persiapan masuk. Di sini suasananya syahdu ya, habis hujan dan masih mendung. Oke, kereta api Penatarannya sudah masuk. Kita kembali masuk dan sebelah lagi kereta yang kita naiki akan berangkat. atas, kau paling ujung yang ini yang diklik fokusnya itu tuh. Oke. Tes lagi. Tapi jangan pas banyak pohon-pohon kayak
daripada back ride. Nah, oke teman-teman, kereta api Penataran sudah sampai di stasiun Ngebrok. Di sini akan berselang dengan kereta api Brawijaya dari stasiun Malang menuju ke Gambir via Semarang. Dan ini saya mendapat info bahwa lokomotif dari kereta api Brawijaya itu menggunakan lokomotif CC206-1362 yang berstikerkan tematik Hype Trip. Wah, mantap. Oke, kita abadikan dan ke depan terlebih dahulu. Oke teman-teman, terdengar perlintasan di belakang sudah berbunyi. Ini kereta api Brawijaya persiapan melintas langsung. Oke, kereta api Brawijaya sudah melintas langsung stasiun Ngebrok. Ini kereta api Penataran sebentar lagi akan dilanjutkan berangkat menuju ke Malang. Perhatian, sesaat lagi kereta api Penataran akan segera tiba dan berhenti. Pakai kayak akses ya. Iya, biasanya orang kayak gitu dipaksa untuk mengikuti zaman. Itulah penolakan pasti. Tapi nanti juga kalau udah berjalan, Iya, udah. dipaksa terbiasa. Gila, suara dia keras banget dari tadi. Bulan 4 bulan baru bisa. Ngeri, Cok. Nangis aku kalau ini. Nggak bisa berkata-kata wis. Mau makan males. Oke teman-teman, ini kereta api Penataran sudah berhenti di stasiun Malang Kota Lama, yang artinya kurang satu petak lagi di depan kita akan sampai di stasiun Malang, dan saya akan mengakhiri perjalanan saya di stasiun Malang karena saya tidak bisa full trip karena juga urusan waktu juga ya, karena dari pagi saya subuh hingga sore ini belum pulang ke kos. Untuk penilaian dari sarana ini menurut saya dari segi goncangan ini di K309-327 milik DPML itu sangat empuk sekali teman-teman ya, bisa dibilang di atas ya, bukan di atas sih, standar dari kelas ekonomi. Cuman ini lebih spesialnya di petak tertentu itu bisa mentel-mentel gini teman-teman, tapi empuk, mantap sekali lah. Terus untuk peredamnya ya standar dari ekonomi lah, dan untuk penumpang kali ini bisa dibilang dari tadi gak full seat, cuman nggak sampai ada yang berdiri. Biasanya untuk kereta api Penataran ini ada yang berdiri, tapi kali ini full seat, duduk semua. Ya kemungkinan akan full dari Malang, karena Malang ke Surabaya pas jam pulang kantor atau pulang sekolah, bisa dibilang begitu. Yang ketiga, ini untuk suhu AC lumayan adem dari tadi, dari Surabaya itu adem terus ya. Dan yang ketiga itu untuk suhu AC dari Surabaya tadi hingga ke Malang ini itu tetap dingin dan tidak membuat panas, walaupun bisa dibilang penumpangnya full seat. Bagus sekali ya, walaupun bisa dibilang kereta ini full seat dari Surabaya tadi sampai ke Malang itu AC-nya tetap dingin, mantap pokoknya.
Ini yang menjadi kelebihan dari kelas ekonomi. Biasanya untuk kelas ekonomi full seat itu gerah ya, tapi ini dingin terus. Mantap lah pokoknya. Oke, mungkin itu saja penilaian sarana dari kereta api Penataran ini. Ya oke teman-teman, perjalanan kereta api Penataran sudah sampai di stasiun Malang Kota Lama, dan ini berhenti normal ya untuk menaik turunkan penumpang, dan sekaligus kita akan bersilang dengan kereta api Malabar. Ya walaupun jaraknya hanya 1 petak di depan, ini masih kalah silang ya, karena jam sore di Kota Malang ini keberangkatan kereta api itu sangat padat. Jadi bisa dibilang beruntut lah, dari mulai Gajayana sampai terakhir Malabar ini. Sekali lagi, kereta api Penataran nantinya akan diberangkatkan kembali dari stasiun Malang tepat pada pukul 17:40. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah oke teman-teman, saya sudah sampai di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Malang, bukan stasiun akhir dari kereta lain tapi ya, yaitu melainkan tujuan terakhir saya, karena saya akan lanjut ke Surabaya. Itu tidak mampu untuk waktunya juga, karena saya sudah berangkat dari Malang pukul 4 pagi tadi. Jadi saya memutuskan hanya sampai sini, walaupun tiket saya sampai ke Surabaya Gubeng, karena capek juga ya teman-teman. Sudah berapa jam ya? Pukul 4, 11 jam lebih di kereta ini. Oke, mungkin saya akhiri perjalanan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.